Kembali lagi bersama kami Arista Podcast. Saya ingin berterima kasih untuk penonton setia Arista Podcast yang masih menonton Arista Podcast sampai saat ini. Kali ini kami kedatangan dua narasumber kami. Pak Rizko, ambil alih. Siap. Pasukan saya ambil alih. Seluruhnya siap gerak. Siap. Istirahat di tempat. Gerak. Asik. Keren. Terima kasih untuk bintang tamu kami berdua. Pada kesempatan ini kami mau mengucapkan ucapan terima kasih banyak kepada sponsor kami Bejawa Just Tip. Dan juga support kami ada lagi-lagi Endik, bukan barbershop, Freak Ink Tattoo, Genius Laundry, dan Gimogama Express, dan yang terakhir Rumpun Bambu. Oke guys, kali ini kami kedatangan kedua bintang tamu dari Bejawa Trail Community, BTC ya bos ya? Benar. Sebelum kita menggali, mengupas tuntas apa kegiatan mereka Bejawa Trail Community, kita harus perkenalan dengan kedua bintang tamu ini. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang hati-hati orang pemain tua. Bos berdua. Duluan yang mana nih? Bas hitam atau bas putih nih? Bas hitam. Bas hitam. Asik. Oke. Bos bisa Terima kasih. memperkenalkan. Terima kasih sebelumnya kami dari Bejawa Trail Community sudah diundang dari teman-teman Arista Podcast. Itu merupakan suatu penghargaan besar buat kami. Karena saya sudah subscribe juga di channel YouTube. Asik. Terima kasih banyak bos. Saya juga di akun TikToknya. Perkenalkan, nama saya France. Cuman kalau di BTC itu nama istilahnya nama gengnya, bukan nama geng, nama Gaun. Samaran, gaun. Nama ini brandnya, nama brand itu Sudah masang biasanya di motor ya. Di motor nama brand motor itu biasanya saya di motor tuh tulisnya Kabel 93. Tapi kalau nama pribadi saya namanya France. Kabel lah. Nama brand ya. Itu kenapa bisa menang? Aku sih. Ya, kalau nama Kabel itu sebenarnya itu story ataupun cerita dari kita dulu waktu masih sekolah STM. Iya. Saya kebetulan jurusan teknik listrik di STM itu, jadi termasuk di sini ada teman, ada Olin Rewo, terus ada teman Angkatan, bos. Rewo. Jadi dulu kami sering, kalau jam dulu tuh sekolah STM tuh kan masih amburadul. Jadi karena kita pergi sekolah terserah. Jadi mereka pas panggil, wah ini Pak Guru panggil, wah kamu ini kabel. Oh, Jadi sudah ya. sampai sekarang. Terbawa seperti itu. Kebetulan saya juga profesinya di bagian listrik. Jadi saat punya perkenalan saya sampai di situ, nanti bisa di abang ya, abang terlalu. Ya abang jawab. Perkenalkan, nama saya Nando. Status saya di komunitas BTC, saya sebagai wakil ketua, dan ini kebetulan Kak France ini sebagai bendahara sekaligus sekretaris. Ya. Oh, bendahara sekaligus sekretaris. Ya. Dasar kamu doa mah mai uang. Jujur, lebih jujur. Dasar lebih jujur. Ya. Ketuanya tidak. Ketuanya Om Adi. Om Adi Kila. Om Adi Kila. Tapi bos berdua statusnya apa mana nih? Sudah ada yang memiliki atau belum? Kalau saya sudah menikah. Oh, sudah. Siap. Kalau Om Nando ini Om kita Nando? lagi. Nanti. Oh iya. Itulah perkenalan dari abang kami berdua, bintang tamu kami berdua. Selanjutnya Pak Andik mungkin bisa. Mungkin Pak Nando atau Pak France mungkin bisa menceritakan tentang perjalanan BTC ini. Awal terbentuk mungkin sampai bisa dipilih menjadi wakil, sampai bisa dipilih menjadi sekretaris atau bendahara. Ya. Dari Kak France saja. Oke, terima kasih. Jadi BTC ini sebenarnya tuh yang mendirikan BTC ini itu Pak Mariano Sae yang mendirikan. Dan kami ini kebetulan waktu berdiri itu kan sudah lama sekali, sudah tahun saya juga 2016. ada tahun 2016 diberikan oleh Pak Mariano Sae, dan itu ada ada ketuanya, ada wakil, ada dia punya struktur organisasinya itu ada. Cuman kebetulan waktu itu saya belum bergabung, dan saya bergabung itu di tahun 2017 akhir. Nah,
Jadi saya bergabung tetapi kita junior, kita ikut-ikut saja. Oh, junior. Tapi Iya, iya. ketika di tahun 2017 itu BTC sudah mulai aktivitasnya sudah mulai redup. Jadi kita yang junior itu ada Kak Ovan, Kak Adikila yang sampai sekarang yang masih membimbing kita itu mereka senior. Jadi kita ikut saja mereka. Jadi sudah karena kita sering ikut event-event di luar kabupaten sampai Event Trabas nih, Bos. Iya, event Trabas. Sampai luar negeri. Sampai Ya. terakhir itu Di mana? Timur Leste. Oh, betul. sampai Timur Timur Leste luar negeri. Ya. Saya kira Timur Prancis. Leste. Jadi karena kita sudah sering ikut dan sudah sering bawa nama BTC, jadi ketika pembaharuan kemarin untuk struktur organisasi BTC sendiri, jadi ketuanya kita yang terpilih itu Om Adi Kila, terus wakilnya kemarin siapa namanya? Nando. Om Nando sendiri, terus saya bendahara dan sekaligus sekretarisnya. Ya. Oh, itu Mungkin sekilas. sampai sekarang, jadi yang sampai sekarang BTC itu masih di kami yang aktif ya. Nah, tapi masih banyak teman-teman lain juga, hanya mungkin dengan kesibukannya masing-masing, jadi mereka belum bisa bergabung. Tapi yang sering ini ada kita beberapa teman yang masih aktif. Mungkin seperti itu. Tapi itu bos, tergabung dalam Bejawa Trial Community, no? Itu kira-kira ada maksudnya ada syaratnya untuk mau masuk. Oh, untuk anak-anak mau bergabung. Ya, untuk anak-anak mau bergabung itu ada persyaratannya. Oh, tidak. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Ya? Karena banyak teman-teman yang bergabung tuh, ada yang tidak punya motor trail juga banyak. Berat tuh, baik. Benar. Motor Republik itu. Kenapa tidak, Bro? Oh, Oh, ya betul Pak Gistri. Ada sebagian banyak teman-teman yang tidak punya motor juga, mereka bergabung. Ya, Pada dasarnya kalau bergabung di Bajawa Trail Community itu seperti yang tadi teman Nando sampaikan tuh, memang tidak harus punya motor. Dia aktif saja. Nanti kalau misalnya ketika ada event atau ada pun kegiatan, kalau misalnya dia tidak punya motor tapi teman-teman lain yang punya motor itu tidak berhalangan, bisa dia ambil motor ikut. Yang penting istilahnya di organisasi dia aktif. Ya, Ketika ini seperti teman kita siapa Yoyon. Oh, crosshair kemarin Itu Dia kuncinya BTS itu ada di dia dia. walaupun dia tidak iya. punya motor, tidak punya ini, tapi dia aktif sekali di BTS. Antusiasnya Jadi kalau bagus. misalnya ketika setiap kali kita event kalau dia tidak ada tuh kita rasa kurang. Susah. Karena yang atur Susah kita sampai kayak dia. kebutuhan kita yang sebenarnya kita tidak pernah terpikirkan, tapi itu fatal nanti ketika sampai ini dia yang handle. dia yang handle semua. wah, Itu. luar Yoyon. biasa berarti Yoyon. Jadi dia itu yang kita harus apresiasi, Nando. Jadi kalau tapi ada persyaratan yang istilahnya lebih spesifik tuh, persyaratannya minimal makanya yang harus punya motor lah gitu, punya motor. Terus kalau sudah ada motor trail harus bisa punya ada pakaian ya, maksudnya ada pakai safety ya, harus bisa. Terus kita harus ikut peraturan, bukan peraturannya tidak tertulis tapi peraturan yang sudah kita terapkan secara bersama dari segi keamanannya. Jadi harus pakai helm dari kontrapsi ya. harus safety benar Kita ya. di jalan saja tuh helm tuh harus, apalagi di hutan. Ya. Wah, kali masuk di sini apa? Kita pakai kote mas, kok habis. Kalau untuk istilah pendaftaran apa tidak ada. Pokoknya yang penting dia aktif saja, nanti dengan sendirinya dia tergabung di dalam BTC. Nanti ketika kita pas butuh mungkin ada buat event ataupun mau ini, kita selalu kontak dan kita masukkan di dalam grup WhatsApp. Nah, mungkin seperti itu. Tapi BTC ini tergabung dalam apa? IMI. Ikatan Motor Iya. Indonesia. Kalau BTC dia sudah terdaftar di IMI, cuman saya tidak tahu sekarang apakah sudah perpanjang masa aktifnya atau tidak. Oh, Ini itu belum. masa aktif harus perpanjang. Iya, kita perpanjang. Bukan hanya grupnya, tapi anggota Perorangannya juga. Nanti kebetulan saya juga mungkin masih aktif, saya juga tidak tahu soalnya saya baru perpanjang 1 tahun lalu. Itu masuk di anggota IMI dan nanti kalau kita daftar itu nanti masuk ke klub mana, grup motor komunitas motor mana. Berarti macam ada ID begitu. Iya, ada. dia seperti kartu. Dan itu dia diperpanjang tiap 2 tahun. Tiap 2 tahun. Lagi perpanjang Iya. ya. Lagi. Iya. Kalau untuk daratan Flores, untuk trial sendiri, BTC salah satu masuknya dalam di ini juga ya. Iya, ini. Kalau untuk Untuk daratan Flores. ya Flores ini BTC sudah terdaftar. Sudah terdaftar ya. Jadi kalau kita waktu pendaftaran di IMI itu nanti di situ nanti otomatis kalau kita daftar wilayah mana
kita gabungnya di mana, kabupaten mana. Jadi BTC itu ada alamatnya lengkapnya. Jadi kalau misal kita domisilinya di Ngada di Jawa, nanti langsung otomatis muncul di situ klub apa yang kita mau pilih. Gitu. Berarti luar biasa lah. Saya rasa untuk komunitas untuk bisa bergabung di IMI itu saya rasa susah. Tapi BTC bisa. Iya, BTC bisa memang bergabung. ya. Hanya saya tidak tahu apakah dia punya masa aktif keanggotanya masih aktif atau tidak. Soalnya kalau setahu saya itu dia 2 tahun harus diperpanjang. Seperti itu. Oleh Pak Dik, seperti cerita mengalir tolong. Minuman Angkat dulu. Minuman rame anu boleh. Jangan terlalu lama. macam kemarin ada open turnamen Bupati Cup kalau tidak salah di terakhir di Manggarai Timur, Manggarai Timur. di Borong kemarin. Itu tuh macam BTC itu dapat undangan. Sebenarnya basic kita sebenarnya kan di Trabas ya, bukan di Gestrek. Kemarin itu kita dapat undangan dari Borong itu undangan Gestrek. undangan. Nah, sudah berapa kali, sekitar sudah mau 2 sampai 3 kali kita dapat undangan dari kota luar kota. Kita tidak pernah ikut. Kita baru ikut pertama kali, kita BTC ini perdana kita mewakili Ngada untuk ikut turnamen di sana. Itu di dalam itu ada BTC sendiri atau ada, maksudnya ada yang lain ikut bergabung? Iya, ada teman-teman kita. Ada teman-teman dari komunitas lain, dari teman-teman yang dari Gombal gabung. tim. Dari Gombal. Nah, Gombal. kita sama-sama ke sana, kita mewakili Ngada lah. Nggak ada. Tapi tidak salah, BTC memang baru pertama kali ikut eventnya di luar. Tapi BTC sudah pernah buat turnamen Kejurnas kalau tidak salah. Kejurnas. Lilium. Ya, Kejurnas Gestrek sekalian ke Jordan. Open untuk turnamen. Open turnamen 2017. 2017 di Rio. Di Rio. Nah, diselenggarakan BTC waktu itu Marian saya masih Wah, luar masih biasa. ya. Bisa sampai ada kejurnas nih. Iya, Kalau kejurnas. tidak salah nih, pertama di Flores itu di Ya, Rio. baru Iya. pertama Wah, kali luar di Rio. biasa itu. Biasa BTC. Berarti kemarin yang bergabung untuk mewakili Ngada ke Open turnamen di Manggarai, BTC dan juga Dengan Gombal Ya, ya. Gombal Racing Gombal Team. Racing Team. Teman-teman Gombal dari Racing Luar komunitas biasa. Gombal. Ada 3 dengan apa? FMC Speed. FMC Ah. Speed. Farsi Motor Club. Farsi Motor Club. Ya. Terima kasih BTC, Gombal Racing Team dan juga Farsi Motor Club FMC sudah mewakili Ngada ke Open turnamen Gestrek di Kabupaten Tetangga Manggarai Timur. Manggarai Timur. Terima kasih, luar biasa. Memang Itu saya rasa itu sangat luar biasa. Luar Dananya biasa. tuh bagaimana? Kamu kumpul sendiri? iya. Kita bicara dana. Ini yang menjadi Dana masalah. ini. Mas, saya rasa kalau kita bawa motor untuk bermain di luar, kita butuh dana yang sangat besar. Ya. Apakah keluar dari kantong sendiri atau ada donatur mungkin? Kebetulan kemarin kita dapat donatur, kita juga dapat bantuan dari senior-senior kita BTC yang ada di luar kota Jawa. Terima kasih buat Bos Andre. Terima kasih banyak Bos Andre. untuk bantuannya. Andre Tandere. Andre Andre Tandere. Tandere. Ya. Andre Tandere. Terus Andre. Ah. Sama Marcel Cundawan. Koko Marcel Sundawan. Nah, setelah itunya, selain Ini, itu kita apa? pakai uang pribadi. Uang pribadi. Apa luar di biasa. sana? Oh, Planet Motor. Planet Sama Oh, Planet Motor. Planet Motor Eh, ya. Koko Naruto. Oh, Naruto. Ah, Naruto nih. Ah, Naruto. Itu joki senior. Manggil ya. aku kok. Senior ya. Senior. Tapi kenapa mereka bos bisa apa hobinya di trail tuh? Padahal maksudnya tidak tahu kamu am. Ya. Bahwa kalau kita pegang motor trail pasti kita uangnya keluar Wah, banyak. hobi mahal itu. Wah, lebih mahal tuh. Suku cadangnya mahal pasti tuh. Padahal motor ini hobinya mahal loh, pegangin motor. Jadi tidak sembarang orang mau pegang motor besar ini, tidak sembarang harus saku juga harus kencang. Bukan bertanggung Coba motor. dari teman dulu. Kalau untuk sampai kita pilih bermain motor, itu karena sebenarnya orang banyak tidak tahu. Kita kan basicnya di Trabas. Itu tuh sebenarnya olahraga. Olahraga. Ya. Itu saya berani taruhan sama orang yang lari di lapangan sama naik motor di hutan. Itu kan Ya. keringat tuh baju, keringat tuh basah penuh baju, penuh basah kuyup itu, basah semua itu. Dibandingkan orang yang main bola, Ya. capek sekali. Naik motor di hutan tuh lebih capek daripada kita lari di lapangan. Terus kalau misal tadi pertanyaan tadi kalau apa? Kenapa lebih pilih motor trail tuh? Yang pertama memang dasarnya memang kita
suka memang motor karena ugal-ugal, nakal. Daripada kita nakal, lebih baik kita nakal di jalan ya. Nakal di hutan. Lebih nakal di hutan. Karena kalau motor yang kayak motor yang biasa di jalan itu kayak tidak mempan lagi tuh. Ya, tidak mempan kalau kita siksa tuh. Ya, serius. Om Franz sampai sekali Om Franz di hutan. Kayak motor tidak mempan lagi untuk kita siksa di jalan tuh. Jadi kita pilih motor trail karena memang dia kita bisa siksa di hutan maupun di jalur ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kenapa motor trail? Karena kalau memang tadi seperti teman Nando tadi tahu, itu dia olahraga terus dan kita mau olahraga kemana ke hutan yang orang belum pernah pergi, kita pasti bisa pergi. Terus tempat-tempat yang sebenarnya orang belum bisa sampai, kita bisa sampai. Jadi kita hanya dengar cerita, di situ tuh bagus, tapi kita maunya kita pergi. Macam kayak di Alowulan itu ada yang namanya Malakiko air terjun tuh. Itu kami pergi sampai di air terjun memang sampai sana. Itu mereka juga heran. Itu kayak tempat-tempat yang kalau yang tidak bisa dijangkau. Terus kayak ada beberapa daerah atau tempat kampung yang kita tidak bisa sampai kayak di Tenelepijo, terus di Kawa, di Nagikeo. Itu kita sampai dan itu ada kebanggaan tersendiri kami anggota ketika orang tuh menyambut kita secara adat, apalagi yang menerima kita nih orang-orang istilahnya ketua adat ataupun sambut kita secara adat, bahwa mereka tuh senang menyambut kita. Jadi bukan berarti kami kalau mungkin ada pemikiran orang tuh bahwa kalau kami ke hutan kami tuh merusak hutan ataupun bikin ini, tapi sebenarnya tidak. Jadi kenapa kelihatan orang melihat bahwa kalau kami motor trail jalan ke hutan itu kayak mau merusak hutan atau apa? Sebenarnya tidak, karena memang jalur yang kita lewat tuh memang harus lewat hutan dan yang belum pernah orang lewat. Jadi ketika kami lewat pasti jalan atau jalur itu pasti hancur. Tetapi kami tidak mungkin masuk ke orang punya kebun atau ini. Ya seperti itu. Itu nanti sebentar ada sisi positif dan negatif. Iko Devo, saya serahkan kembali. Iya. Bisa juga ya. Ini enak. Saya jalan yang tidak pernah dilalui berkebut, jalan yang motor. Itu ada sisi Nego sebentar. polo lah, nego apa-apa. Ada itu Nando yang om di mana di Ya memang benar juga senang kabel. Bokes. Itu sampai dia bilang apa? Dari saya kecil, seumur dari saya Seumur. dari saya kecil sampai besar saya baru lihat ada motor yang turun dari atas gunung. Itu saya. Kebetulan Itu motor sebentar utuh begini Pak, pulang motor kosong. Itu sekarang jauh yang kosong kita padahal kamu tiga baru pernah. Tidak payah lah kamu. Itu sampai anjingnya tuh tidak berani untuk lewat. Betul. Ini ya, ini pengakuan sendiri dari tuan kebunnya. Ya, saya itu. Pengakuan dari tuan kebunnya. Bos, kalau kita bicara tentang trail nih bos karena kemarin masih panas-panasnya tentang listrik di sana. Kemarin tuh kalau tidak salah kan setelah Kejurnas itu di Kabupaten Ngada. Tapi di sekeliling di seputar Kota Bejawa nih, ya paling jauh kita punya apa sih nih? Apa? Mencelah. Itu ya, sirkuit. Sirkuit. Untuk naik. Dan sirkuit itu kalau tidak salah kan waktu itu ada di Turkisa. Itu kan kemarin tuh kalau tidak salah 2006 terakhir kali ada di Turkisa, atau mungkin saya salah? Terakhir tuh Om siapa yang buatnya? Om siapa? Dari SDM dorongnya sama Om siapa? Oh, di Om Lori. Om Lori. Oh, bukan turnamen di Itu cerita tahun berapa kira-kira? Oh, yang terakhir tuh? Yang terakhir. Bukan. Tidak, yang event terakhir. Event terakhir tuh bukan 2000. Bukan. Sekitar 2008 atau 2008 kayaknya. Tidak, dari sekitar 2015, 2014 kalau tidak salah Ya, terakhir. pokoknya itu 2000 tuh ya, penjemahan 2000 rupiah. Beli rokok tipis atau? Terakhir itu Om Lori yang selenggarakan di Bejawa sini. Om Lori siapa? Om Lori Pia. Om Lori Pia. Oh, berarti sebelum kemarin setahu saya itu 2006 atau 2007 ya. Iya. Waktu itu masih kita pakai crosser waktu Abang Dudung. Zamannya Barita. Zaman Barita. Lagi nang itu. Terus ini abang siapa nih? Abang Oswin kah? Itu. Dengan ini Om Baidoko. Om Adi. Om Adi Badu. Om Ino. Oh iya, waduh. Om Ino kita punya Om Ino. Oh, Om Ino kita. ya.
Wah itu crosser terhandal tuh Itu yang konser kita punya andalan gitu. Berarti terakhir kali waktu itu zaman-zaman itu zaman-zaman ini Om Lori ya sebelum Ya. itu zaman Om Lori 2017 2017-an lah waktu itu Wah, Sekitar begitu. Sudah lama sekali. lama sih saya SMP. Tapi waktu itu di atas kan masih jadi sirkuit, toh? Ya, masih Sekarang sudah ada itu. sirkuit Sekarang terakhir sudah ada. kemarin sekitar 2019-an. 2019 tuh gusur ya. Oh, busur di atas. Itu. Tanam apa waktu itu di atas? Toh? Sekarang masih tanam itu jagung-jagung. Oh, jago. Sudah diambil alih. Diambil Sudah alih. diambil alih. Terus menurut bos nih, pendapat bos berdua, bagaimana minat anak muda, lebih khususnya ini kita bicara tentang di Ngada tuh, lebih khususnya anak muda di Ngada terhadap gestrek ataupun trail lah, Ya. trail ataupun terabas. Bagaimana kira-kira pendapat mereka bos? Coba Pak Fernando mungkin. Sudah ke Prancis. Betul lagi, tapi panas nih. Betul lagi. Cuma dia kena. kalau Pak, betul lagi. menurut pendapat Iya, saya, pendapat saya kalau habis ini kau Nando. minat anak-anak ngada kita nih, anak-anak terutama di Bajawas ini, sebenarnya bukan di Bajawas ya, termasuk di luar kota tuh, kayak di kecamatan minatnya kayak motor trail itu besar sekali. Mungkin yang paling pertama mereka rasa tuh bahwa kendalanya itu karena mungkin tidak bisa memiliki motor. Tapi sebenarnya motor trail tidak harus motor yang seperti ini. Bisa dari motor yang Modifikasi. bisa sekali. Karena kalau terabas itu dia bisa dari motor matic, bisa dari motor Bebek. motor bebek yang ini bisa sekali ya. Dan minat itu besar sekali. Kenapa saya bilang besar sekali? Ketika kami kalau ke daerah-daerah itu anak-anak muda ataupun anak-anak itu banyak sekali antusiasnya mereka bahwa mereka mau coba gitu, mau coba motor. Dan kami tidak membatasi, kami bilang yang penting kamu bisa berani saja. Nah, cuman kita jaga lagi jangan sampai mereka tidak pakai safety. Ya, Akhirnya betul. itu Harus safety. Terus saya rasa anak-anak muda juga kita di sini kan minat olahraga yang kayak motor-motor trail itu kan memang masih tergolong mahal gitu. Iya. Nah, jadi mungkin mereka rasa hanya angan-angan saja tapi tidak bisa kesampaian. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ada yang mau pingin bergabung, bisa sebenarnya bergabung saja ke Bergabung trail saja, community. yang mau bergabung. Motor tuh banyak, siap kamu siksa saja. Yang penting nyali. Yang penting kali. Yang penting tidak. Daripada hobi di jalan mending hobi di hutan. Kalau misalnya saya di rumah, kalau saya tidak ikut event terabas, misalnya ada event terabas saya tidak ikut, motor tuh terserah, yang mau pakai silakan siksa. Mau rusak mau apa, yang penting sampai finish pulang aman, motornya sampai rumah. Berarti bentuk dukungan bos. Iya, kami tidak pernah membatasi siapa-siapa. Yang penting jalan. Intinya motor pulang tidak hidup atau itu tidak masalah. Yang penting jokinya itu tuh. Jokinya aman. Pulang aman. Jangan sampai turun motor cukup bayar di gede sana. Wah, itu repot. Oke, Pak, sudah kita mendengar dari Bung France. Selanjutnya Pak Fernando pendapat Pak Fernando tentang minat anak muda Ngada terhadap gestrek maupun terabas. Kalau dari saya sebenarnya, kalau minat tuh besar sekali. Anak-anak muda di Bejani besar sekali. Cuman kita di sini terbatas. Contoh seperti gestrek, terbatasnya kita itu, kita ambil contoh kemarin yang kita jalan kemarin ke Borong ya, yang kita ikut turnamen di Borong, itu untuk arena latihan saja kita di sini tidak ada. Arena di sini tidak ada, itu kemarin tuh kebetulan kita pakai arena kuda. Kita lari kuda. Arena kuda kita pakai untuk lari motor. Kita coba motor, tes motor di situ. Kalau untuk minat banyak sekali anak-anak Bejani, apalagi orang juga banyak tahu kalau Bejawi ini sebenarnya ini kan peminat gestrek ini sama trail ini banyak sekali untuk di kabupaten. Seluruh kabupaten paling di Ngada yang paling banyak menurut saya ya. Dari zamannya PMS dulu itu banyak sekali Untuk gestrek dan juga terabas nih. Iya. Itu dari tua muda semua tuh berminat semua. Oh, itu pendapat mereka bos berdua. Tapi kalau saya tanya sedikit bos, kalau untuk safety dari ujung rambut sampai ujung kaki model, kira-kira bagaimana itu? Ya, itu juga salah satu Salah satu utama tuh. syarat utama juga tuh. Syarat Selain utama. motor Ya. itu kelengkapan ya.
itu dari helm, terus Google kacamata Google. Kacamatanya bos. Ya kacamata. Nah, Kacamata terus Google, namanya ya, kacamata Google. kita punya jersey itu pakaian Oh iya. pakaian crossernya kita, Crosser. terus sepatu pengaman, terus ada body Protektor. protektor semua. Oh, di tangan tuh bos. Iya. Oh, Terus itu jangan lupa ada. Lutut ya. jangan lupa Oh, backpack, tas yang ada air minum. air ya. Itu perlu karena kalau misalnya kalau kita gestrek itu mungkin air minum tidak terlalu butuh waktu kita di lintasan. Tapi kalau misalnya kita terabas itu wajib. Karena kita kalau terabas itu dia punya jalurnya itu ketika kita buka dari start itu bisa saja start dengan start itu langsung jurang atau langsung gunung langsung itu belum bisa tembus itu saja sudah haus, sudah dehidrasi kita. Jadi kita butuh minuman, harus ada air. Kalaupun tidak ada tas minimal ada botol air yang kita bawa. Nah, itu penting sekali. Itu terutama helm, terus sepatu, kacamata, sarung tangan. Kalau body protector ya tergantung dari masing-masing orang. Kalau rasa dia punya tulang besi ya silakan. Tapi itu wajib. Wah, itulah guys. Itu Kalau teman-teman ingin bergabung di Trabas, jangan lupa helm wajib. sepatu itu harus diwajibkan. Rebo dengan itu lutut dan siku-siku. Kau tersalah sedikit kau habis. Tidak di jurang, tabrak pohon kelapa. Bos, kalau kita omong mengenai tadi itu kita sudah omong mengenai itu kelengkapan semua segala macam. Kita omong tentang fasilitas. Menurut bos-bos dorang ini Pak Nando, Pak France, sudah ada yang disiapkan dari Pemda tuh untuk hobi kita nih, hobi kamu tuh. Pemda sudah sediakan itu atau belum? Kalau untuk itu tuh tidak ada. Kalau belum tahu ya. Kita juga belum pernah minta, belum coba untuk minta. Dulu sih ada, dulu ada tapi sekarang sudah ada. Dulu ada. Hanya kalau untuk sekarang ini nih, coba dalam waktu dekat ini kita coba tes minta apakah dari pemerintah bisa bantu kita untuk minat bakat kita ini. Untuk sirkuit. Tapi itu untuk yang motocross, untuk gestrek. gestrek. Paling untuk gestrek. Kalau seandainya untuk terabas kan tidak perlu disiapkan, Ada ada di alam. Rusak sih itu alam. Tidak main. Kalau masa mereka bos jelajahi alam, itu mereka bosnya tabrak saja. Atau ada tim surveinya. Sebelum tabrak itu. Banyak cerita. Sebenarnya kalau misalnya untuk terabas itu memang jalurnya tidak harus disiapkan secara permanen gitu, tidak harus disiapkan secara permanen. Tapi kalau cari jalur tuh. Ya, Bisa cari tapi sendiri. kalau misalnya ada event itu kan berarti kita mengundang orang untuk mengikut kegiatan kita punya olahraga. Jadi itu memang jalurnya kita siapkan. Kita siapkan jalur, itu bukan hanya jalur bahwa hanya satu jalur, tidak. Jadi kalau misalnya terabas itu ada yang jalur utamanya itu yang dimana jalurnya itu tuh yang ekstrim itu jalur utama. Terus jalur keduanya jalur fun tuh jalur yang tidak santai yang orang tetap bisa menikmati alam tetapi tidak terlalu ekstrim seperti jalur pertama, tetapi tetap mengarah ke finish. Nah, terus dengan jalur ketiga itu jalur evakuasi. Jadi di mana jalur alternatif di mana jalur itu nanti jalur terdekat ke jalur evakuasi ataupun jalur yang bisa untuk ketika ada motor rusak ataupun ada kecelakaan dan lain-lain, itu jalur itu dia ke jalur evakuasi itu dekat. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya ada peserta yang kayak tidak mampu untuk melewati jalur utama tadi yang ekstrim, dia bisa pilih ke jalur fun, tetapi tetap mengarahnya tuh ke finish. Ya, seperti itu. Itu kalau terabas. Kalaupun gestrek itu memang jalurnya itu harus disiapkan ya. Kalau kita di Ngada sendiri dulu ada sirkuit gestrek itu di Turkisa di Pademeleda. Nah, itu ada, itu setahu saya dulu ada, dan di Riung juga ada yang sempat dibuka Pak Marianus, hanya di Riung karena terlalu jauh kita tidak mungkin ke sana. Dan kita juga tidak tahu apakah di sana itu milik pemerintah atau milik siapa, kita tidak tahu. Nah, itu yang pernah event waktu di Riung. Nah, mungkin kalau misalnya anak-anak muda kita banyak yang minat di gestrek,
sebaiknya kita bisa ada sirkuit sendiri. Terlepas itu sirkuitnya itu mau diadakan oleh siapa di siapa itu kita juga belum tahu. Seperti itu. Maaf bos, saya berbicara soal fasilitas. Mereka bos menginginkan pemerintah mengadakan fasilitas. Apakah sejauh ini baik mereka bos dari komunitas BTC maupun dari komunitas yang lain, apakah sudah ada pendekatan ke pemerintah untuk memfasilitasi hobinya di komunitas bos mereka ini? Apakah sejauh ini sudah pernah ada pendekatan atau kira bagaimana bos? Sejauh ini belum ada. Seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan dalam waktu dekat ini kita coba dekati pemerintah untuk bantu menyediakan fasilitas, karena ini ke depan kayaknya event gestrek ini banyak sekali ya. Nah, kita butuh tempat latihan agar nanti kita pergi ikut event kita bisa dapat hasil yang memuaskan toh. Jangan seperti kemarin kurang memuaskan. Kemarin kita kurang memuaskan, itu salah satu faktornya karena kemarin kita tidak ada tempat latihan, kita susah di situ. Soal tempat latihan, siapa kemarin nama di crossir di Borong John Bana. John Bana. Dia bisa jago begitu tuh karena dia ada fasilitas. Ya, jelas. Itu dia ada fasilitas. Sponsor, sponsor. Didukung Bisa juga. didukung. Itu berarti dia punya hobi di situ terus dia didukung dari belakang. Meledak. Meledak. Karena- Bum, bum, be. Kalau kita tuh mungkin ya ada kita anak-anak di situ yang punya hobi, punya bakat seperti itu, saat didukung dari belakang, sponsor, terus fasilitas mendukung, ya. Pasti terrealisasi. tidak mungkin dia tidak meledak lah. Pasti. Meledak sekali itu. Nama langsung Itu benar. booming toh. Iya. Anak file langsung pekau tuh langsung lengket tuh. Woi, crosser nih langsung. Merata di crosser. Enak. Kalau kemarin kalau misalnya menyangkut tadi sirkuit itu memang sangat penting karena anak-anak muda di Ngada ini khusus yang anak istilahnya masih kenakalan remaja itu masih sangat tinggi itu. Jadi daripada mereka ugal-ugalan di Aspal, di jalan-jalan umum, ya kita berharap banyak tuh mungkin paling tidak satu-satunya tuh pemerintah yang bisa mendorong atau mensponsori kita atau mendorong kita anak-anak muda di Ngada ini untuk sediakan saja sirkuit. Ya. Karena ketika Fasilitasi sudah kita ya. karena kalau sudah ada sirkuit untuk kita bisa adakan tuh yang pertama latihan untuk kita mengasah bakat-bakat anak-anak di Ngada. Yang kedua, kita bisa buat event. Dan kalau buat event itu bukan keuntungannya hanya karena kami yang berbakat, tidak. Tetapi event itu tuh keuntungannya itu banyak sekali. Dari segi ekonomi, segi itu banyak sekali. Ketika kalau kita buat event misalnya ada sirkuit seperti dulu di Pademangan di Turkisa, itu kan kita mengundang tuh dari semua kabupaten. Jadi ketika kalau orang datang itu otomatis penginapan semua Ekonomi. itu sudah jelas. Hotel-hotel penuh. Orang dari luar Itu pasti itu sudah. Membantu ekonomi ya. Iya. Kalau misalkan event Trabas, kita memang tidak perlu kita butuh sirkuit, tapi ekonomi tetap mungkin kemarin yang terakhir kita buat tuh kan yang waktu Pas ini festival Bobo. itu fokusnya ya waktu kita buat itu kan festival Bobo itu kan fokusnya hanya di Lapan Kartini dengan di Bobo saja. Tetapi kami buat suatu acara di Mangulewa. Itu di sana tuh ada kami bawa kampung arah ke Moromoto. Arah Moromoto. Ya, arah Moromoto. Ya. Tembus di Zeu toh. Dan itu secara tidak langsung kami mengundang orang-orang dari luar untuk mengeksplor kita punya daerah-daerah yang belum orang pernah ini. Dan juga di sana juga kita sediakan pasar tradisional. Karena kita sudah sampaikan bahwa kami nanti lewat sini mereka buat pasar di situ. Jadi kita beli makan apa semua di situ. Dan ekonominya mereka ya lumayan ada kita buat event. Mungkin kalau Trabas tidak terlalu sulit itu mungkin yang kita tekankan tuh karena yang gestrek dari motocross. Biar latihannya tuh kalau Trabas hanya kalau salah satu kendala kalau Trabas itu kalau mau latihan harus cari jalur sendiri. Tapi kalau motocross enak kita bisa pergi latihan tuh kayak di pemerintah di
sirkuit yang sudah disediakan pemerintah begitu. Tapi menurut ini Pak Nando dan Pak Franz ini, kira-kira kalau misalnya pemerintah kasih wadah untuk kita, kasih fasilitas untuk kita buat sirkuit, itu kira-kira tempat yang paling cocok di Ngada tuh kira-kira di mana? Ya, itu juga. Paling kemarin tempatnya sama kemarin di Turkisa kemarin. Turkisa. Nah, tempatnya strategis bagus di pinggir jalan itu bagus sekali. Atau kalau tidak di Bolobobo di tempat pacuan kuda itu kan lingkarannya kan arena kuda. Di dalamnya itu kan kosong. Oh, Pemerintah mau bantu ya. Buat sudah di dalam situ. Itu bagus sekali di situ. Di tengah-tengah itu tuh ya, betul. Iya. Kan itu area itu tengah arena tengah kan tidak dimanfaatkan Ya, toh? tidak dimanfaatkan. Ya. Betul. Kalau buat seandainya buat ini Ya, supaya- sirkuit di situ kan bisa tuh. Ya, Bisa. bahkan akan serbaguna di situ. Ah, ya, Kuda, serbaguna, kuda, kuda, kuda. semuanya ada. Bisa dalam. bulu tangkis. Karena kalau Sulit pantai kalau bisa. gester gitu Ada air. ya kalau maksudnya mau buat di situ itu fasilitasnya termasuk tempat parkir, terus tempat-tempat untuk pedok-pedok tuh itu wajib juga, jangan sampai Ya. tempat sirkuitnya ada tapi orang mau datang mau pasang pedok-pedoknya itu wah di mana ya fungsinya. Jadi itu mesti pertimbangkan juga. Oke, berbicara soal antusias mereka bos ikut bergabung di Festival Bola Bobo kemarin ya. Kira-kira kenapa mereka bos bisa ikut bergabung di Festival Bola Bobo? Mungkin Pak Fernand? Kemarin itu Apakah diminta atau ya kita diminta untuk meramaikan toh. Kita diminta untuk meramaikan, kita buat event. Kebetulan kemarin Festival Bola Bobo itu tuh ramai sekali. Itu undang dari luar kota, dari luar negara juga ada datang juga. Makanya kita undang orang ke sini semua, kita buat ramai toh. Jadi kita semua yang di dalam Kota Begal harus antusias untuk memperkenalkan Festival Bola Bobo, memperkenalkan Bola Bobo. Makanya kita juga kemarin dari teman-teman kita dari BTC juga kita undang dari teman-teman dari daerah lain, yang teman-teman trail, Ya, teman-teman terabas ya, dari saya- daerah lain, kita undang ke sini kita memperkenalkan Bola Bobo ke mereka. ya, waktu itu saya lihat ada sekitar 80-an motor kalau tidak salah ya. Sekitar itu ya. Ya. Rame pokoknya di situ. Dan saya rasa waktu itu tuh orang puas. Bisa puas, bukan orang yang bisa dia hobinya di real nih. Mereka kan selama ini menunggu sekali toh kapan Mbak Jawa nih adakan event terabas. Kapan Mbak Jawa adakan event terabas? Kapan? Dan kebetulan waktu itu ada festival Bola Bobo. Ya. Makanya kita sekalian Terus sebenarnya event terabas di Bejawan ini sudah yang kedua kali. kedua kali. Yang pertama itu hari tapi event itu yang pertama itu hari kalau tersalah itu yang punyanya yang diselenggarakan oleh ini dari Dandim. Ya. Dari Dari Kupang. Kodim. dari Kupang. Korem. Dari Korem Kupang. Dari Korem. Mereka buat di sini berjalan. Sebagai panitianya juga kita BTC termasuk di dalam. Oh, jadi mereka bos ini ikut antusias dalam Festival Bola Bobo. Selain mereka bos komunitas mereka bos punya hobi di situ. Yang kedua juga mereka bos mau mengeksplor Iya. bahwa di Ngada ini ada salah satu ikon yang masyarakat luar perlu kunjungi. Iya. Kalau tidak salah kemarin mereka bos sempat singgah di Mengeruda ya. Ya, Mengeruda di Sebenarnya kemarin tujuan kita tuh memperkenalkan Pariwisata. juga pariwisata. Tujuan Oh, kita itu kemarin utama. memperkenalkan pariwisata Ngada ke orang luar. Orang luar. Nah, Kemarin kalau tidak salah saya pernah menggali ikon yang ada di Bejawa yang mereka bos terabas itu lalu itu ada patung ya. Patung Bunda. Ya. Patung Bunda Maria terus Kawah. apa sudah? Kawah ini. Kawah Muda. Kawah Muda. Soa Arpana Soa, Karena soal Terus ke Moromoto. Mormoto, Dari Terus Moromoto Di kita ke Mormoto itu ada pasar tuh. Bola ya? Bobo. Di Moromoto itu tuh pasar dadakan sebenarnya. pasar tradisional. Pasar tradisional. Tapi kemarin saya coba menggali bahwa mereka bos komunitas mereka bos ini adakan terabas ini salah satunya di pasar Mormoto. Itu saya ambil poin positifnya bahwa mereka bos datang ke Mormoto ada satu poin positifnya di mana masyarakat di situ menikmati secara ekonomi mereka dapat. Ya. Kalau tidak salah mereka Iya. bos kan datang kan
tidak mungkin beli makan di situ, tidak mungkin tuh. Iya. Tidak keluar uang, maksudnya keluar uang tuh. Kemarin Terus ekonominya dapat Dan di sana kemarin antusias warganya itu besar sekali. besar sekali di Mormoto. Di Monglewa. Antusias warga itu besar sekali. Mereka menerima bahwa yang datang ini nanti tim motor trail dari berbagai negara, berbagai daerah, dari kabupaten-kabupaten tetangga. Ini ada pertanyaan nih, ada balap sepeda di Borong sebelum turnamen Gistrik. Kemarin ada balap sepeda di Borong tuh, itu tapi 1 minggu sebelumnya. Karena memang kemarin kelihatan itu masyarakat di Borong khususnya, Manggarai Timur khususnya, mungkin mereka kan kabupaten baru mungkin. Jadi event-event ataupun kegiatan seperti itu mereka rasa tuh baru gitu. Jadi mereka mungkin ya semacam bisa dibilang semacam haus hiburan gitu. Hiburan tapi hiburan yang begitu yang hiburan ya seperti itu. Mereka saja haus lagi kita ya. Mereka saja sudah Lapar. ya, mereka saja sudah bisa buat event turnamen itu sepeda ini. Oh, sepeda gunung kan? Sepeda dayung ya. Dayung. Iya, kamu tinggal Kalau kita di sini kan belum pernah. belum pernah. Nah, Bos sudah. Bos jangan. Bos dulu lah ya. Tidak boleh melangkai. ada minum ini. Tidak apa-apa. Aman. Angkut bos. Asik. Pak Andi, lancarkan minuman perdamaian. Asik. Kalau untuk ini macam kemarin yang sebelum diadakan gestrek, itu kan ada sepeda. Apa gestrek sepeda? Apa sih? Tidak mengerti. balap sepeda. Balap sepeda naging gunung-gunung tuh. Mereka bos mau tidak kalau di Jawa ini adakan itu? Antara mau atau tidak tuh kita lihat dulu antusias adik-adik, anak-anak biasanya. Biasanya kan anak-anak. Kita lihat dulu apakah mereka mau tidak kita dekati dulu ke anak-anak. Apalagi kita dibicarakan anak-anak banyak yang main sepeda memang. Mereka coba, mereka mau tidak. Kalau mereka mau mungkin kita bisa bantu. Kalau saya pengalamannya, saya bukan pengalaman mainnya, tapi saya pernah lihat di Kupang. Nah, itu event sepedanya itu memang kalau kita seperti yang tadi Nan bilang kita lihat, tapi memang anak-anak ini banyak sekali. Iya. Itu di Kupang tuh sederhana sekali. Macam di sini tempatnya tuh kita bisa buat, kita cari tempat yang daerah-daerah kosong, tapi istilahnya masih dalam kota. Nah, itu kita bisa buat kayak gunungan biar mereka bisa ada ini. Nanti rintangan. Bang, itu sebenarnya bisa sekali. Itu tidak terlalu sulit, hanya mungkin kita butuh tuh yang paling pertama tadi sponsor. Karena ya dukungan itu paling penting. Duit lagi. Iya, ujung-ujung duit. No duit, no cinta. Kita omong mengenai terabas nih bos ya. Bos orang ini masuk keluar hutan, bisa saja bukan cuma hutan bos. Iya. Itu mungkin hutan lindung, bisa saja itu hutan lindung atau ekosistem lain. Ada di dalam itulah. Bisa saja orang punya kebun. Kita ada tanggapan video nih bos. Kita lihat. Ya, ini bos, ini video dari akun TikTok Official News dan GTV pernah menayangkan ini. Coba kita saksikan ini ya teman-teman. Ini kondisi apa nih rencana usaha sebelum terabas ya? Terabas. Hijau bagus, keren, mantap. Ini kalau tidak salah nih apa bunga-bunga ini. Ya. Bunga. Nah, ini sudah terabas. Tidak tahu yang menyelenggarakan siapa. Kondisi saat ini event digelar padang rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ini respon dari warga di sana. Dan khususnya buat para perhutani yang memberikan kebijakan, memberikan izin terkait acara tersebut, lihat nih Bapaknya. Ini hancur nggak? Lihat sama mata Anda, hancur nggak? Panitia. Menyampaikan permohonan maaf. Oke, mereka bos sudah menyaksikan ini video. Kira-kira dari video ini tanggapan mereka bos, kira-kira bagaimana? Tanggapan dari Itu kita tidak tahu ya, kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau untuk seperti itu, kalau kita di sini selama ini kita menjalani terabas ini, kita tidak pernah seperti ini. Jadi kita tidak pernah seperti ini, malah kita menjaga hutan,
menjaga hutan itu kami biasa tanam pohon, kami juga biasa tanam Ya. apa di ring apa? Bakau. Bakau kami juga sering tanam. Kami juga di BTC ini sekalian kami terabas, sekalian juga kami Bakti sosial. bakti sosial. Itu Itu banyak sekali itu. nah, itu juga tidak ada yang disuruh, itu memang antusias dari kami sendiri BTC. Berarti video ini nih sisi negatif Ya, sisi negatif sisi dari negatif Trabas. dari Padahal Trabas. sisi positifnya tuh ada banyak sekali. Iya, Pak. banyak Sekali. Kalau tadi saya lihat dari video tadi sebenarnya itu memang panitia penyelenggaranya itu yang tidak bertanggung jawab. Karena kenapa? Karena seharusnya mereka menyiapkan jalur event itu tuh harusnya mereka sudah tahu bahwa itu suatu Tidak boleh Tidak boleh daerah dilewati. jalur yang tidak boleh dilewati, mungkin ada tanaman ataupun orang punya kebun atau apa, tapi mungkin panitianya tidak bertanggung jawab terus yang karena kalau di panitia itu kan ada yang bagian survei, terus ada ketika eventnya sudah berlangsung ada bagian apa namanya leadernya, Leader. pemandunya. Leader. Kalau pemandunya sudah hilang, berarti semua tuh Kocar kacir sudah. kotor, pasti sudah Tersesat. kemana-mana. Nah, sudah kemana-mana. Nah, itu salah satu tadi saya lihat tadi kayaknya memang panitianya tuh yang tidak bertanggung jawab. Mereka di jalurnya itu mereka sudah tidak ada di jalur. Jadi peserta ini bingung mau kemana ya terpaksa tinggal cari jalur menuju finish. Nah, makanya seperti itu. Tapi kalau selama ini kita buat di Bejawa sini di Ngada tidak pernah yang sampai orang komplain gitu. Nah, Kalau mau bilang sisi positif ini kan banyak sekali kan. ya banyak sekali. Setahu saya kalau di Ngada nih mereka bos dorang pas jalan tuh itu orang senang nih. Maka jalan yang tidak pernah orang lewati kamu bisa lewati. Ya, benar. Dan itu dijadikan acuan bahwa oh ini jalan nih. Akhirnya dijadikan jalan. Ya. Atau kan jalan yang tidak pernah mereka survei jalur. Survei jalur waktu itu kalau tidak salah zamannya Pak MS Ya. Jadi motor trail itu dijadikan survei untuk buka jalan. Iya. Itu sisi sangat Iya, sangat positif, positif. Juga kita juga di Trabas kita selama ini Trabas juga kita tuh sering diliput dari media, Media. seperti TV itu sudah liput kita. Jadi kita tuh Trabas kita hanya tidak semata-mata hanya melampiaskan kita punya emosi tentang kita bahwa kita suka ugal-ugal di hutan, tapi kita pergi tuh ada kegiatan. Misalnya kita bakti sosial tuh membawa bantuan. Dulu tahun 2019 dari Kejaksaan Negeri Bejawa tuh sempat bekerja sama dengan kita BTC bekerja sama untuk bergandeng untuk mendistribusikan bantuan punyanya kejaksaan untuk ke daerah-daerah yang terisolir. Nah, itu mereka gandeng BTC karena mereka punya dana untuk memberi bantuan tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mendistribusikan. Jadi mereka gandeng BTC. Nah, jadi kita dari Kejaksaan Negeri pernah, dari Polres Ngada pernah, Kodim pernah. Jadi kita banyak sekali yang kita buatnya itu sosial untuk membantu masyarakat yang di daerah-daerah terisolir. Banyak sekali. Itu daerah-daerah mana bos yang mereka bos? Daerah terisolir. Salah satu contohnya. Salah satu contoh kemarin di Teni Lepijo, terus kampung apa ya di Emere sana tuh? Belaragi. Belaragi, sampai Nagekeo juga. Nagekeo di Nagekeo di Kampung Kawa. Kawa. Nah, itu kampung juga orang Mbaik asli juga tuh tidak tahu. Tidak tahu itu kampung. Orang banyak asli. Orang Mbaik asli juga kami tanya. Orang ada masuk di situ. Orang ada masuk di situ. Tapi kita dari Ngada, teman-teman dari Ngada dengan dari Nagekeo juga. Nagekeo. Oh bergabung. Nah, Kolaborasi. Kolaborasi. Tapi Asik, kita kolaborasi. BTC juga tidak hanya di seputaran Flores. Dulu pernah kita tuh event tuh Baksos, tapi yang punyanya Korem. Kegiatannya punya eventnya Korem. Itu kita kegiatan tuh sampai Timor Leste. Itu yang sempat sempat sampai Timor Leste. Kita diundang. Luar negeri. Kita pergi sampai Timor Leste. Itu tahun 2018. Nah, kita pergi diundang dari sini, jadi pesertanya dari sini waktu itu hari. Kebetulan eventnya ini kan eventnya Korem. Jadi Pak Dandim dengan ajudannya. Terus yang dari kita BTC itu Om Ovan Lado. Sempat, Bung Ovan. Om Ovan Lado, terus ini Tony Nou. Terus dengan saya sendiri. Kami 5 orang. Tembus sampai Timur Iya, Leste. itu kita perjalanan start dari Kupang itu 3 hari 2 malam. Perjalanan sampai Timor Leste. Sampai perbatasan. Memang Itu lewat jalur negara atau buat jalur sendiri? Ada kita tuh dari di Pulau Timur itu kita jalan tuh dari pinggir di semua daerah-daerah terpencil
Kita masuk. Jadi dia punya apa? Tujuannya tuh apa? Dia tuh perbatasan. Kita keliling perbatasan wilayah NKRI dengan Timor Leste. Jadi kita keliling perbatasan dari pulau-pulau kita keliling. Berarti lewat jalur-jalur terisolir nih, Iya. bukan lewat jalan negara nih. Iya. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Wah, luar biasa. 3 hari 2 Itu malam. Ya, sangat luar biasa. Berarti mereka bos tidur di hutan. Jadi waktu itu eventnya Korem 161 ya. Korem 161. Itu eventnya tuh memang tempat pos-pos kayak tempat isi bahan bakar, tempat makan siang, terus tempat untuk kita nginap sudah disediakan Sudah memang. disediakan. Jadi memang waktu itu hari memang kita ikut tuh memang yang paling kalau untuk Trabas tuh memang yang paling pertama tuh fisik yang Harus diutamakan. fisik tidak perlu harus badan besar kayak Nanu ini tapi kekuatan fisik Iya, kekuatan fisik, ya. karena saya sendiri nih ya seperti ini tapi Kalau jadi hutan liar lah. fisik tuh Iya. kekuatan fisik terus yang kedua dengan kita punya motor sendiri pertahanan tapi sebenarnya kita tuh motor tuh tidak harus tidak kita siksa saja begitu, tidak ada dia punya kita harus bisa tahu ini motornya tuh seperti memang ada dia punya trik-triknya untuk kita bisa motor ini bisa sampai finish tidak itu kalau tarik kita tuh sampai di Timor Leste tapi finishnya bukan Timor Leste sebenarnya finishnya tuh kembali ke Kupang. Jadi dari Kupang lewat jalur terisolir Timor Leste. Dari Kupang sampai Timor Leste itu kita 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Nah, malam keduanya itu jadi kita dari Kupang ke Timor Leste itu kita 2 malam. 2 malam terus hari ketiganya itu kita 1 hari full dari Timor Leste harus tembus Kupang. Finishnya tetap di Kupang. Jadi itu motor itu harus benar-benar jadi motor Itali yang tembus dari kita semua. Pak Dandi motornya tembus, ini ajudannya motornya tembus, terus Om Ovan tembus, saya tembus, yang tidak tembus hanya Om Tony Noum. Itu motornya jebol di Keva, motor jebol di Keva pakai bis muat ke Kupang, itu jebol. Memang itu kita bukan hanya semata-mata bahwa kita hanya gas, hanya siksa motor, tapi kita harus bisa perhitungan ini motor nih dia sampai di mana dia punya kekuatan. Terus di hutan juga kita tidak asal sembarang gas karena pengisian bahan bakar tuh mereka sudah tahu rutenya. Iya. Jadi kalau kita sembarang ataupun tidak ini kalau pemula mungkin gas-gas tapi kita harus pikir karena yang pertama dari motor juga misalnya dari ban, dari rantai, dari mesinnya juga itu banyak sekali. Itu mungkin trik-trik saja. Mungkin seperti itu. Wah, kalau macam motor terkancing tengah ini di tengah hutan, mana itu? Itu yang saya juga bingung. Karena saya belum pernah mengalami itu. Jangan sampai benar-benar kompres. Ya, memang Itu yang saya- Pak Amerika sebelum jalan memang harus dipastikan motor benar. Iya. Semua motor. Memang. Sampai terkancing tengah hutan itu mana? Saya juga bingung itu mana caranya. Dulu pernah. Tapi biasanya kita tuh Tidak, ada teman-teman ada yang pernah seperti itu. ada di panitia tuh ada teknisinya. Apa namanya? Mekanik. Mekanik. Ya. Terus ada yang namanya ekor tuh Pak. Apa itu namanya? Mesti umum. Itu pakai bahasa Inggris. Helper. Helper. Kita bisa ngomong helper. Helper. Tim sapu bersih Oh, Memang agak setengah waktu juga Pak Andi. yang belakang. Kita gas terus sadar tadi lihat ini helm. Jawai napas bisa putus. Udara tidak masuk tuh setengah mati nafsu. Saya sedikit bertanya nih. Kemarin mereka bos ikut di event di Manggarai. Event gestrek. Event gestrek. Apakah mereka bos sudah punya hasil dari mengikuti event itu? ada hasil ya? Ada hasil. Puji syukur kemarin kita bawa 4 motor nih. Kemarin kita bawa 4 motor. 7 motor. Dari BTC 4, dari teman-teman lain, dari totalnya semua 7 motor. Dari 7 motor itu kita cuma bawa pulang piala 1. Wah, kita luar juara biasa. 2. Dengan Tanpa fasilitas, Ya. kita bawa pulang piala 1. Kita juara 2 di kelas Open bebek. bebek modif. Bebek. Luar biasa. Kira-kira itu hasilnya itu dari piala itu mereka bos mau menyalurkan kemana nih? Apakah ke komunitas ini atau ke pemerintah? Kalau untuk piala itu kemarin kita itu kerja keras kita sendiri ya, tanpa dibantu oleh pemerintah kan. Kalau seandainya kemarin ada campur tangan pemerintah, mungkin piala itu kita bisa sumbangkan ke pemerintah. Tapi tidak salah kemarin tuh waktu pembacaan itu tuh yang disebut tuh Bajawa. Bajawa. Ya.
bahwa peserta yang mendapat juara dunia ada juara dunia lagi. Juara dua. Juara dua di kelas bebek campuran open bebek campuran itu dari pesertanya dari Bajawa. Jadi secara ini yang Tidak disebutkan nama tim. tidak. Wah, luar biasa. Itu langsung dari Bajawa. Kita langsung Mereka ngomong pasti Bajawa. nama Bajawa. Berarti secara tidak langsung tuh itu mempromosikan kita punya daerah sih. Iya. Tanggapan Pak Nando dan Pak France kira-kira untuk anak-anak yang ugal-ugalan di jalan nih Dianggap merasakan. dianggap merasakan Ya, tentunya begitu. Kalau seandainya merasakan. pasti karena mereka pergi lari motor di aspal di jalan apa semua itu karena memang Tidak ada sebenarnya itu tidak. Sebenarnya itu dia tuh hobi. Anak itu tuh hobi di motor. Oh, iya. Sudah pasti itu ya. Sudah pasti. Dia hobi di motor. Hobi di Dia motor. hobi balap, suka balap. Karena memang tempatnya tidak ada tuh, makanya dia lapis di Boulevard. makanya saya tempat tidak ada. karena tempat tidak ada. Makanya macam kita terakhir juga kadang-kadang lupa di Iya. trotoar juga itu karena memang tempat tidak ada. Ada tempat pasar tingkat ya loh. Tapi kalau untuk di komunitas PTC, kalau kami yang sudah senior, kami tahu aturannya seperti apa, berlalu lintas di jalan seperti apa. Kami selalu tekankan kepada adik-adik yang baru bergabung. Kalau kita bawa motor trail ini kita harus jaga juga, karena nama BTC ini besar. Jangan sampai kopi lompat di trotoar apa begini. Oh itu anak-anak BTC, itu kami tidak mau. Itu pesan. Itu awalnya sebenarnya karena memang hobi toh, hobinya seperti itu. Inti pada itu semuanya karena memang tidak dibadahi. Makanya mereka ugal-ugalan tuh. Ya, apalagi anggota BTC ini bukan hanya kami yang istilahnya orang kerja luar, ada polisi. Di dalam ada polisi, ada tentara, ya. Ada orang kejaksaan, ada orang DPR juga ada di dalam. Ya. Mereka menyatukan hobi semua di dalam Iya. BTC Ya. itu. Cuman mungkin karena dengan kesibukan masing-masing, jadi mereka jarang ikut event-event. Ya. Tapi mereka tuh anggota. Dengar, adik-adik ada motor trail. Ingat, jangan ugal-ugalan di jalan. Ya. Terus harapan BTC sendiri pada pemerintah untuk menampung bakat baik itu trail maupun Mobil. mobil, Road race, motor, sepeda juga masuk dalam otomotif ya, otomotif. Kira-kira mereka bos harapan mereka bos dari BTC sendiri, maksudnya bos harapannya kepada pemerintah itu bagaimana? Kalau saya tuh harapannya ke pemerintah tuh seperti tadi. Yang pertama kalau misalnya orang hobi di bidang motocross tadi, ya kalau misalnya yang bagian gestrek paling tidak ada sarana seperti sirkuit atau tempat untuk kita berlatih ataupun bisa membuat event atau istilahnya kita menyalurkan kita punya hobi itu ada tempatnya. Iya. Terus kalau misalnya kalau otomotif yang lain misalnya kalau misalnya mobil mungkin ada tempat ataupun kegiatan-kegiatan yang dari pemerintah tuh buat semacam kalau mobil ini mobil ini kan bukan hanya off-road atau apa tuh, tapi misalnya ada orang kontes-kontes bisa buat semacam komunitas-komunitas tuh. Karena motor ini kan bukan hanya trail saja di dalamnya, ada yang motor klasik apa namanya NMC. Nggak ada motor klasik. MMC itu motor-motor klasik itu harus pemerintah tuh harus bisa buat semacam event untuk mereka tuh bagaimana kontes untuk mereka tuh motor yang paling klasik. Terus ada motor-motor fiction, ada matic ataupun berbagai macam. Terus mungkin ada kontes-kontes untuk bengkel-bengkel atau hadiah tuh besarnya tidak orang ukur, tetapi kegiatannya itu yang disponsori itu penting ya, bahwa ada yang disalurkan ya. Kalau menurut Pak Fernando, kalau dari saya sebenarnya karena ini apa tadi? Nanti hati. Kita omong tentang olahraga motor itu ya. Kita omong tentang olahraga motor. Setahu saya olahraga motor ini nih, apalagi trail ini sudah masuk di dalam kan olahraga nasional. Ya, betul. Ya, PON itu juga ada. Iya. Itu masuk. Games bisa masuk dalam situ. Ya, itu ada. Ya. Makanya seperti yang tadi kita omong tadi,
bakat minat anak-anak di Bejawa Trail ini banyak. Bagaimana caranya pemerintah mengangkat bakat ini? Mungkin suatu saatnya gak bisa mewakili daerah masing-masing toh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, olahraga itu bukan hanya ada bola kaki, voli, basket, tapi olahraga motor juga ada sebenarnya. Dan itu ada masuk di dalam pon. PSN Ngada terkenal di Bejawa dalam bentuk olahraga sepak bola. Ya. Kenapa yang lain tidak? Ya, benar. Basket sudah, ya. Kenapa yang lain? Iya. Karena Otomotif, kalau olahraga. motocross ini nih, baik itu trail ataupun distrek, Ngada termasuk pecinta motocross tuh yang paling besar untuk daratan Iya. Flores. Iya. Ngada. Benar juga. Bukan hanya bola, Iya. tapi benar. pemerintah harus Maksudnya harus memastikan bahwa bakat anak muda di Bejawa ini harus tersalurkan. iya. Terima kasih Bos Dorong sudah hadir di sini. Oke bosku. Kami ada bingkisan sedikit saja. Bos, kami ada bingkisan sedikit. Memang punya isinya tidak seberapa. Lihat, ini ada bingkisan dari lagi-lagi Endik Bukan Barbershop. Kemudian Genius Laundry. Ini ada voucher. Voucher ini untuk lagi-lagi Endik. Bos bisa pangkas rambut gratis. Mantap. Kalau bos mau ganteng, ke sana Siap. Iya, Kemudian jenis laundry. Masih cuaca Bejawa hujan ini tidak jelas laundry begini. Paling pasti bos di Iya. jenis laundry. Iya. Lokasinya lagi-lagi Endik Bukan Barbershop dan juga jenis laundry di depan Hotel Virgo, samping Hotel Sania. Iya, siap. Ini bingkisan dari kami teman-teman Arista Podcast untuk Kalau jenis laundry itu Bos, itu 5 kilo ya? 5 kilogram satu orang, dan 5 kilogram Bos mungkin 5 kilogram mungkin ada yang Oke, siap. tidak bisa dicuci, di atas siap mencuci Bos. Cuci itu berat. Oke, Biar siap. kami saja. Kalau untuk lagi-lagi Endik itu Bos bisa datang ke atas sekali guntingnya Bos ya. Sekali Siap. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman dari Arista. Saya dengan Kak France mewakili dari komunitas BTC mengucapkan terima kasih banyak untuk undangannya dan bingkisan ini. Semoga Arista Podcast maju terus. Oke, jangan lupa subscribe Arista Podcast dan juga di akun TikTok Arista Podcast. Dan yang paling khusus untuk episode kali ini, saya ingin berterima kasih kepada BTC Bejawa, FMC Speed, dan Gombal Racing Team. Terima kasih. Dan ada satunya teman di belakang layar, Mikelado yang dari tadi bisik-bisik tuh. Nah, terima kasih. Oke guys. Oke. Mantap. Oke. Bung Fernando, Oke. rekan jauh. Asik.